Halo, ketemu lagi dengan saya di channelnya Mr. Robot. Hari ini saya akan berbagi tips dan pengalaman memperbaiki lantai 2 kamar mandi yang rembes ya. Nah, ini yang terjadi rembesan dari kamar mandi di lantai 2. Kita lihat, nah, ada hitam-hitam ya. Ini bekas rembesannya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bahan yang akan saya pakai untuk memperbaiki rembes di lantai 2 kamar mandi, yang pertama saya pakai Sika Crack Seal ya. Selanjutnya saya memakai AM53 ya, pakai AM53, dan satu lagi nih pakai cairan AM54. Skadur 20 ini fungsinya untuk menutup retak beton ya. Jadi bisa kalian pakai juga di nut keramik yang retak di lantai 2 kamar mandi. Dia ada dua komponen ya, dia cairan, komponen A dan komponen B. Nah, ini komponen B-nya. Kalian bisa tuangkan atau campurkan komponen A dan komponen B ke wadah ini. Nah, udah itu tinggal ada tutupnya. Untuk pengaplikasiannya mudah ya, karena dia bentuknya udah oke banget di bagian depannya, jadi mudah banget untuk pengaplikasiannya nanti menutup retakan. Kalian bisa dapat Skadur 20 ini di online shop, mungkin di Tokopedia atau Shopee, itu harganya di sekitar 55.000 sampai dengan 65.000. Tapi kalian juga bisa dapat di Depo Bangunan ya. Kali ini saya beli di Depo Bangunan, harganya 66.700 kalau nggak salah. Selanjutnya saya pakai AM53 ya. Ini fungsinya sebagai semen nut yang bisa dipakai untuk granit dan keramik. Untuk cairannya saya pakai AM54 ya, supaya nanti lebih bagus dibanding menggunakan air. AM53 kita juga bisa dapat di online shop atau Depo Bangunan. Ini sekitar harganya itu 15 ribuan kalau nggak salah. Dan ini AM54 saya beli di Depo Bangunan, itu harganya 18.000. Sebelum mengaplikasikan bahan-bahan yang tadi, ada bagusnya kita keringkan dulu lantai kamar mandi dan bersihkan ya. Pada kali ini di rumah saya, kemungkinan di bagian rembesannya itu terjadi pertemuan antara dinding kamar mandi, dinding keramik kamar mandi, dan lantai kamar mandi ya. Nah, di bagian sini kemungkinan terjadi rembesannya. Nah, baiknya kita bersihkan dulu bagian yang ini ya. Pakai KP juga bisa untuk membuka nut-nutnya yang udah ada. Nah, lanjutnya kita bisa bersihkan menggunakan koah ya. Udah bersih, baru kita aplikasikan bahan-bahan yang tadi. Skadur 20 yang ada komponen A dan B-nya kita akan campurkan ya. Lebih baiknya kita kocok dulu. Kita pakai secukupnya aja yang kita perlukan. Jadi bagiannya itu 1:1 ya. Jadi komponen A1, komponen B pun 1. Oke. Nah, kita tuangkan. Sesuai kebutuhan kita. Ini ya, kocok dulu. Tutup. Jangan lupa ya, bagian ininya dipotong, bisa pakai pisau. Oke. Kita aduk. Oke, kita aplikasikan. Pengaplikasiannya cukup mudah ya. Jadi si cairan ini biarkan sampai meresap ke dalam bagian yang retak ya. Dibiarkan sampai dia meresap ke dalam bagian-bagian yang retak. Selanjutnya kita harus periksa kembali bagian-bagian nut keramik kalau masih ada yang bocor atau retak.
jika kita anggap masih ada bagian nut keramik yang bocor atau retak, kita bisa aplikasikan kembali Sikadur 20. Oh ya, sebagai tips juga, sebelum pemasangan lantai keramik di kamar mandi ini, ada baiknya kita aplikasikan semen waterproof ya setelah pengecoran. Jadi setelah pengecoran, sebelum pemasangan lantai kamar mandi ini, kita aplikasikan semen waterproof supaya jika terjadi kebocoran di area lantai 2 kamar mandi ini tidak terlalu ekstrim bocor ke lantai satunya. Oke, jika sudah, baiknya kita biarkan sampai dengan ini kering ya. Baiknya kita biarkan sampai kering. Sekarang kita cek pengaplikasian Sikadur yang kemarin udah kita pasang, kira-kira udah kering apa belum ya. Kalau udah kering kita bisa lihat, jadi si bagiannya itu jadi mengkristal ya. Saya kemarin ini biarkan seharian, jadi biar benar-benar kering ya. Kalau udah kering, kita siapkan sekarang untuk membuat nut ya, nut keramik gitu. Sekarang kita buat nutnya. Sekarang kita bikin untuk membuat nutnya ya. Jadi kalian harus persiapkan peralatannya juga. Saya pakai KP dia untuk mengaduk. Dan yang kemarin udah ini cairan AM dan serbuk semen AM53. Sekarang gampang caranya, kita tuangkan aja ke wadah ini secukupnya aja ya. Kita pakai secukupnya aja. Bikin si semen ini menjadi seperti adonan pasta. Secukupnya aja. Aduk. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa aplikasikan ya ke nutnya. Oke, sekarang kita aplikasikan ke sini ya. Nah, ini kayaknya bocor nih. Untuk pengaplikasian nut ini, di bagian sudut pertemuan antara keramik dinding dan keramik lantai itu, jika kita menggunakan KP atau alat lainnya memang agak sulit. Jadi di sini saya menggunakan jari tangan aja supaya mudah untuk pengaplikasian nutnya. Pada saat pemasangan nut, pastikan kembali tidak ada bagian nut yang bolong atau bocor ya. Jika masih ada bagian yang bolong atau bocor, kita bisa tambal kembali nut tersebut. Oke, sekarang pengenatannya udah selesai ya. Nah, udah selesai pengenatannya. Biarkan sampai semen nut ini benar-benar kering, lalu nanti tinggal bersihkan. Nah, baru kita bisa pakai kamar mandi kita kalau udah benar-benar kering ya. Oke, kalau tips ini bermanfaat buat kalian, boleh di-share ya ke yang lain. Terima kasih.